Baik, pemirsa kembali di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di segmen 3 ini, pemirsa kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama dari Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Bagaimana ketika kita mendapatkan ujian, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan ujian, baik itu berupa sakitan ataupun juga kenikmatan. Selamat mengikuti. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Ustadz Fatih Rishad dan Gus Hans, yang telah berbagi ilmu dengan kita semuanya, Ustadz Sofyan yang memandu acara, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung di masjid ini ataupun yang menyaksikan lewat televisi. Alhamdulillah, puji dan syukur tanpa henti kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah turunkan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita serta panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyatakan bahwasanya dalam kehidupan umat manusia ada setidaknya 4 ujian permanen. 4 ujian yang baku. Yang semua kita pasti menghadapi ujian tersebut. Yang pertama, ujian dari dunia, tempat kita hidup, tempat kita berpijak di atasnya. Yang dimana dunia menghadirkan segala macam bentuk pesona dan kenikmatannya, dan itu pun ujian buat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ujian dari makhluk. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menghadapi ujian dari pasangan hidup kita, kita menghadapi ujian dari anak kita. Kalau tidak dari anak kita, dari kerabat kita, dari saudara kita, dari ipar kita, dari mertua kita, dari tetangga kita. Ada ujian dari makhluk yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada ujian dari syaitan yang setiap saat menanti kapan hamba-hamba Allah itu berada pada titik yang lengah, sehingga dengan mudah mereka menggelincirkan hamba-hamba Allah tersebut. Dan yang keempat, ujian daripada hawa nafsu. Kata Imam Al-Ghazali, keempat hal ini adalah ujian yang baku, yang permanen, yang setiap saat berada di sekitar kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita harus menyikapi segala macam bentuk ujian yang hadir dalam kehidupan kita dengan penuh keikhlasan tingkat tinggi. Ikhlas adalah wahana yang harus disiapkan oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini. Bahkan dalam Al-Quran, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan tatanan ibadah, Allah perintahkan kita terlebih dahulu menyiapkan wadah ikhlas itu terlebih dahulu. Bisa kita perhatikan dalam firman Allah surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Baru berikutnya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Setelah sebelumnya Allah suruh kita untuk mempersiapkan wadah ikhlas dalam diri kita. Seluruh tatanan ibadah kita menjadi rapuh dan kopong jika kita tidak membangun dengan sendi-sendi keikhlasan yang begitu kuat. Seorang hamba Allah yang beriman
tentu iman itu adalah tanda cinta. Dan tidak ada cinta tanpa ujian. Ketika seorang hamba Allah datang kepada Allah menyatakan keimanannya, Allah tidak serta-merta menerima keimanan tersebut, kecuali Allah hadirkan ujian untuk memperhatikan apakah betul-betul dia kuat imannya atau jangan-jangan imannya palsu, penuh dengan dusta atau hanya sekedar dibungkus oleh topeng saja. Makanya Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan mereka beriman, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah, nanti dulu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kata Allah, dulu umat-umat terdahulu telah kami uji. Ada nabi-nabi yang datang sebelum kita, mensyiarkan agamanya kepada umat mereka. Allah uji. Jangankan kita ini sebagai manusia biasa, para nabi-nabi yang merupakan kesayangannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengalami ujian yang begitu dahsyat. Jalanan yang dilalui oleh para nabi-nabi itu bukan jalanan yang ditaburi oleh bunga, tetapi jalanan yang mereka lalui adalah jalanan yang ditaburi oleh duri-duri, kerikil-kerikil tajam dan karang-karang besar yang menghadang mereka. Tetapi Allah mengkisahkan perjalanan hamba-hamba Allah pilihan tersebut, bagaimana mereka melewati ujian-ujian tersebut. Dan Allah kisahkan dalam Al-Quran, Allah katakan fasiru fil ardi. Allah bilang sama kita, wahai manusia, jalanlah kalian di atas pentas bumi ini. Maknanya adalah kalian pelajari sejarah tersebut. Bagaimana para nabi-nabi tersebut melewati ujian demi ujian tersebut. Bagaimana mereka menghadirkan keikhlasan yang tulus tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan banyak kisah para nabi-nabi itu. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa saya angkat Nabi Musa? Nabi Musa ini nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Ada 131 kali nama Nabi Musa disebut dalam Al-Quran, yang ujiannya begitu panjang. Dari sebelum dia lahir dia sudah diuji dengan keresahan sang ibundanya tentang bayi yang bakal dilahirkan. Dan setelah dia lahir masih kecil, belum berdaya, belum bisa berbuat apa-apa, Allah uji dia dengan dipisahkan dengan ibundanya. Dia harus dihanyutkan ke sungai. Kemudian ketika dia beranjak remaja, dia harus ribut dengan salah satu warga dari suku Kipti, di mana Musa akhirnya mendapatkan ujian berat, di mana dia dicari-cari, dia akan dihabisi nyawanya. Musa alaihissalam harus meninggalkan kota Mesir sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas, fakharaja minha khaifan yatarakkabu. Nabi Musa itu keluar dalam keadaan takut, cemas. Bayangkan seorang Nabi Musa bisa takut, bisa cemas, apalagi kita. Tetapi Nabi Musa melantunkan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Aduhai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Berarti dalam merintis jalan keikhlasan itu perlu yakin dan ridha. Perlu husnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, diperkuat dengan memohon bimbingan yang begitu kuat, begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan menuntun kita sebagai hamba Allah yang kuat dalam keikhlasan dalam melaksanakan seluruh tatanan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi kita penting untuk menyiapkan wahana atau wadah ikhlas dan juga ridho salah satunya, dan termasuk untuk menghadapi ujian dalam hidup. Dan kita masuk pada segmen tanya jawab. Sudah ada satu penanya di sebelah saya dengan Bapak siapa Pak? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin, silakan Bapak pertanyaannya disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, Pak Kiai, nama saya Hasanuddin. Saya ingin bertanya, antara ucapan ikhlas
itu lebih mudah diucapkan ketimbang dari hati. Bagaimana caranya supaya ikhlas ini benar-benar kita menjadikan ikhlas dari hati. Begitu aja pertanyaan saya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa, sangat mendasar Ustadz. Dan pemirsa, kita akan mengetahui jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.